Tes 1, 2, 3. Dengar? Ya. Kurang dengar ya? 1 miliar, 2 miliar dengar? Nah, itu lebih bagus ya. Jadi kalau ngetes mic itu harus 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu ya. Biar imannya juga naik. Amin. Bapak Ibu sekalian, shalom. Sehat semua? Coba dikasih cek jabat tangan kanan kiri, ditanyai masih hidup enggak? Nah, iya. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan saya melihat banyak sekali orang Kristen hari-hari ini sudah mati selama mereka hidup. Kok bisa Pak? Nggak punya visi. Amin. Hari ini ketika tadi menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan saya beberapa hal. Yang pertama, beberapa di antara saudara sudah mulai capek secara rohani. Dan yang kedua, Tuhan bicara, engkau mulai mati visimu dulu ketika engkau membangun gereja pertama kali, engkau menggebu-gebu. Ketika perjalanan sekarang kau melihat kondisi jemaatmu, segala persoalan yang datang dalam hidupmu, kau mulai mati. Betul? Nah, gak panik jawab. Ya, berarti benar. Amin. Dan hari ini saya ingin sedikit memberi hiburan kepada saudara. Saya tahu bahwa banyak gembala hari-hari ini lagi capek, hari-hari ini lagi lelah, ya toh. Sudah lelah nggak punya uang, ya toh? Ya toh, betul nggak? Ya toh. Nek lelah toh, nek duitnya sih nggak apa-apa. Gitu. Saya tanya beberapa orang, kuncinya hidup itu apa sih? Bernapas, amin. Tapi ada yang jawab, bernapas toh gak nyekel duit, asma Pak. Ya benar juga ya. Ambekannya Senin Kemis ya, betul ya Bapak Ibu ya. Jadi kasih tahu kanan kirimu jangan mati dulu. Nah, oke. Hari ini ada kabar gembira Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang sudah terima stiker dan voucher belanja, angkat tangan. Yang sudah, oke. Yang belum sekarang angkat tangan. Sudah semua ya. Ini Bapak yang di depan belum, Mbak Eka, mana? Saya bawa personil noni-noni umur 17 tahun 2 orang. Yang satu mau jadi nenek. Oke, nah nanti Bapak Ibu sekalian itu stiker itu bisa ditempel di rumah supaya ingat. Itu yang pertama. Yang kedua, voucher belanja untuk belanja. Jadi ada nomor kalau mau belanja apa-apa nanti kita kirim gratis ongkirnya. Ya, atau barangnya tetap bayar ya toh. Terus coba dilihat sekarang stikernya dan vouchernya bagian belakang itu ada stempelnya apa tidak? Nah, untuk voucher yang kecil yang ada stempelnya, nanti saudara keluar, saudara cari 2 noni yang di depan ini. Yang voucher ya, yang voucher ada stempelnya itu nanti bisa ditukar emas 0,001 gram. Nah, yang ada stempelnya. Yang voucher itu yang kecil. Sedangkan yang stiker, yang belakangnya ada stempelnya itu bisa ditukar kalung. Ya, sudah ya. Jadi sudah, sekarang ditutup dulu, wis gak usah bayang nih, nanti aja pulangnya ya, pulangnya ya. Jadi nanti jam 2 baru dibagi, oke? Oke, siap menerima firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya bersyukur karena beberapa tahun yang lalu saya bersama dengan tim saya pertama kali merintis persekutuan doa di Caruban. Saya akan sedikit cerita tentang yang Tuhan kerjakan di Caruban. Jadi tempat kita itu persekutuan doa interdenominasi, jadi yang hadir berbagai macam gereja. Kita tidak pernah melihat merek gereja. Jadi saya ini jarang sekali orang yang datang ke persekutuan kami, saya tanya mereka, kamu dari gereja apa? Saya nggak pernah tanya. Loh, kenapa kok nggak pernah ditanya? Iya, masa sih sama saudara sendiri lupa, betul nggak? Kita ini kan tubuh Kristus toh, makan tubuh yang sama, minum darah yang sama. Pernah nggak saudara misalnya lebaran, saudara pergi ke rumah saudara Anda di kota lain begitu, lalu tiba-tiba saudara ditanya, kamu tuh dari mana? Dari kota mana? Kan lucu kan? Betul nggak? Jadi di tempat kami itu sistemnya keluarga kerajaan Allah. Jadi keluarga itu ya family. Makanya saya kalau dekat saya sama Bu Jeps ini aja baru kenal. Tanya aja nanti. Tapi begitu kenal sudah kayak dulur suwe gitu. Kenapa? Karena kita makan darah yang minum darah yang sama dan tubuh yang sama, yaitu darah Kristus. Amin. Jadi tidak lagi zamannya kita tanya kamu dari gereja mana, kamu dari nggak penting. Selama kamu menyembah Yesus yang sama, kamu adalah saudara kami. Amin. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu kami ini diundang oleh Bamaknya Kabupaten Madiun untuk mengisi kur acara Natal di pendopo kabupaten. Itu untuk pertama kali kami menginjakkan kaki di pusat pemerintahan. Dan
kebetulan seperti saudara tahu, tempat kami ini memang isinya orang-orang gua adulan, ngerti ya? Jadi paham ya. Jadi tempat kami itu persekutuan ini memang bukan persekutuan isinya orang baik semua, enggak. Saya memang cari orang yang enggak baik untuk diperbaiki, ya. Jadi ketika pertama kali kami ditampilkan di depan beberapa pejabat kabupaten, ya orang pertama yang protes adalah pendeta. Lucu ya. Orang muslim aja nggak pernah protes, yang protes ya bolone dewe. Itu gak ono takur sing luwih apik gitu. Oh, karena memang kita ini isinya kan orang nggak beres semua, ya toh. Perintahnya joget sisih kanan, ya toh, kita jogetnya sisih kiri, jadi gak tepat semua. Jadi amburadul gitu. Tapi yang penting kan sukacita. Tapi itu merupakan sebuah tanda dari Tuhan. Saya bilang dalam hati saya, sebentar lagi kita nih lebih banyak acaranya di dalam pemerintahan terus. Dan terbukti sampai hari ini ketika Budi Burhan undang saya tanya dulu tempatnya di mana. Kalau tempatnya cuma pinjem gereja A, gereja B, itu sudah lumrah biasa. Tapi waktu beliau ngomong, ini tempatnya di rumah dinasnya Bupati, lah saya langsung ya. Itu jawaban saya sekian tahun yang lalu soalnya. Amin. Jadi saudara yang hadir di tempat ini tidak kebetulan, ya. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kenapa? Banyak orang yang mau datang tidak bisa datang. Ya toh? Bahkan ada orang yang nggak mau datang tiba-tiba ya datang ya. Itu tempat kami itu uniknya begitu juga, sama juga. Jadi orang yang kepengen datang nggak pernah bisa datang sampai hari ini. Tapi ada orang yang nggak mau datang tapi bermasalah hidupnya datang tiba-tiba ketemu Tuhan. Nah, saya akan mau cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, terutama saudara dan saya adalah para pemimpin rohani. Saya mengajarkan bahwa di tempat kami itu saya pertama kali disuruh Tuhan untuk bikin persekutuan doa interdenominasi. Tuhan itu bicara satu hal, sebelum jemaat yang hadir mengalami Tuhan, pemimpin dulu yang harus mengalami. Setuju ya? Jadi sebelum jemaat mengalami Tuhan, maka pemimpin dulu yang harus mengalami Tuhan. Banyak hari-hari ini jemaatnya lebih maju dari pemimpinnya, saya melihat. Ya toh, yang doa pagi, doa malam, yang rajin itu ya Pak, jemaatnya. Saya melihat beberapa gembala itu alasannya macam-macam lah, awake loro kabeh lah, ya toh, masuk angin lah. Kebanyakannya begitu. Akhirnya Pak, yang lebih rohani yang mendengar suara Tuhan malah jemaatnya daripada pendetanya. Saya nggak mau. Ini saksinya nanti tanya aja dua orang ini. Dan salah satu contoh yang saya tunjukkan kepada jemaat di tempat kami adalah saya tidak pernah kalau datang khotbah ke kota manapun datang terlambat. Jadi perlu saudara tahu ketika saya tadi datang di tempat ini, yang ada adalah dua orang pemain musik dan tidak ada orang yang lain. Karena saya datang duluan. Kenapa? Prinsip saya cuma satu. Kita ini kalau doa sama Tuhan minta ditolong, minta cepat. Tapi kenapa ibadah saudara lelet? Ya toh? Jadi jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan nolongnya nanti ngepres. Kenapa? Ibadah saja saudara ini minta ditunggu. Kita ini yang harusnya nunggu Tuhan, bukan kita yang ditunggu Tuhan. Amin. Dan yang kedua, sebagai pembicara dan juga sebagai pengkhotbah, juga sebagai gembala, saya belajar satu hal begini. Tuhan ngajari saya satu hal. Kamu itu bukan artis yang ditunggu. Kamu itu cuman babu. Betul nggak? Babu itu artinya apa? Sebelum yang lain datang, sebelum pengunjung datang, kamu lebih dulu datang. Yang namanya pembantu itu ya harus datangnya lebih dulu. Tidak ada ceritanya kok babu jadi artis. Ngerti? Jadi artis. Ya memang enak juga. Saya pernah coba KKR besar begitu. Jemaat sudah datang, saya berusaha untuk datang lebih terlambat. Supaya apa? Sensasinya beda. Ya toh, jemaat sudah penuh, kita datang dari belakang, duduk ke depan, dilihatin seluruh satu ruangan itu kelihatannya wah gitu. Ya memang wah gitu, tapi kurang ajar, itu mencuri kemuliaan Tuhan, mati loh. Ya, dan Tuhan ngomong kayak begitu, kamu kurang ajar, kaget saya. Karena Tuhan bilang, aku dari tadi sudah datang, kamu kemana? Ngerti? Jadi pendeta itu kalau pengen jemaatmu datangnya tidak terlambat, Anda dulu yang datang lebih awal. Jangan kita ngajari jemaat, ayo disusun, cari Tuhan lebih awal. Kita datangnya ngenteni khotbah lagi, kita baru normal, betul nggak? Saya tanya nih orang-orang, ini grup saya itu pelayanan yang ikut saya itu nenek-nenek semua. Ya toh, nenek-nenek itu katanya lambat tapi tidak dibanjiri rezeki. Kenapa? Saya selalu ngomong, telat tak tinggal.
Ya betul, telat tak tinggal. Kenapa? Saya tidak mau datang terlambat. Setiap kali, bahkan kemarin itu saya khotbah 2 provinsi, satu di Jombang, Jawa Timur, yang satu kemarin di Solo. Malam ketemu Bu James juga, ulang balik lagi ke sini. Loh, kenapa kok bisa begitu? Iya, karena saya tidak mau terlambat. Setiap kali saya khotbah di sebuah gereja, saya pastikan 1 jam sebelumnya saya sudah harus tahu gerejanya di mana. Dan saya harus ngerti betul gerejanya di mana. Sudah, setelah itu saya baru ngopi. Setengah jam sebelum acara saya sudah ngomong sama tim kita harus sudah ada di gereja, sekalipun belum ada orangnya. Dan berkali-kali saya temukan gereja yang salah ini tidak ada orangnya. Jadi tamunya lebih teko dhisik timbangannya sing duwe gereja. Gila. Tapi dari situ saya belajar pantesan gerejanya orang nambah-nambah. Loh, kenapa? Anda perlakukan Tuhan kayak begitu? Ya Tuhan akan perlakukan Anda yang seperti yang Anda perlakukan untuk Tuhan. Saya tidak mau. Saya maunya ditolong Tuhan itu cepat, satset. Jadi nggak boleh terlambat ya. Sama. Saya pun kalau melakukan, saya anti terlambat. Jadi saya ini paling tidak suka terlambat. Makanya saya bukan karena background saya orang bisnis, tidak. Saya diajari Tuhan, kamu terlambat, jangan salahkan kalau aku nanti nolong kamu terlambat. Tagihanmu terlambat, ya, utangmu nyicilnya bayarnya terlambat, ya sudah, mau kamu terlambat. Makanya saya tidak mau. Jadi kita jadi pemimpin rohani, Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang belajar jadi contoh. Saya tidak ngomong tempat lain ya. Saya ngomong di gereja Tuhan di tubuh Kristus, karena topiknya hari ini tubuh Kristus. Ketika yang lain mengajarkan terlambat, gereja harus jadi contoh untuk saudara disiplin datang lebih tepat waktu. Bahkan saya mengajarkan bukan tepat waktu, lebih datang duluan daripada waktu yang ditentukan. Amin. Jadi mulai besok kalau ada pertemuan Budibor di absen, ya toh, di absen itu dalam artian gini, yang datang duluan itu siapa harus ada. Tadi beberapa saya lihat sudah banyak yang datang duluan, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Tapi saya minta untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kita ini jadi contoh, kita ini disorot jemaat dan disorot Tuhan. Kalau kamu pengen jemaatmu bertumbuh, mulainya dari kamu dulu, mulai dari saya dulu. Saya ngajarin mereka disiplin, saya sendiri ngelewes, ya percuma, mereka akan ngelewes. Loh, kenapa saya bisa marahi jemaat saya mati-matian ya toh? Tak marahi habis-habisan dalam hal terlambat, kenapa? Karena saya tidak pernah terlambat. Beda kalau saya terlambat, berani marahi mereka. Mereka pasti ngomong apa? Gajah apa? Dilakoni. Iso khotbah, ora iso nglakoni, ya sudah, hari-hari ini coba tanya. Kalau di sini nggak tahu, di Caruban itu saudara tanya jemaat, selalu tanya aja tentang pendetanya, gajah dilakoni semua. Jawabnya begitu. Kenapa? Sing dikhotbahnya orang cocok kalau sing dilakoni. Dan saya tidak mau. Saya jadi pionir di Caruban, satu-satunya persekutuan yang tidak mau ada gajah yang dilakoni, ya. Nek iso gajah dikatoki ya. Iso khotbah karo iso nglakoni, ya, gitu loh maksudnya. Amin. Yang kedua, prinsip gereja itu sebetulnya atau persekutuan itu tempat saya itu adalah saya menganggapnya sebagai bengkel urip, bengkel kehidupan. Kenapa? Karena itu di tempat kami itu saya tidak mau kalau jumlah jemaat saya sudah mencapai 50 lebih, bagi saya itu adalah lampu merah, Bapak Ibu. Beda dengan gereja yang lain. Gereja lain itu memang dipanggilnya untuk mengumpulkan banyak jiwa, tapi di tempat kami prinsip saya adalah kalau jumlah jemaat yang hadir sudah 50 lebih, itu malah lampu merah buat saya. Kenapa? Karena gereja saya ini bengkel. Bengkel itu artinya apa sih? Saudara pernah enggak memperbaiki mobil ke bengkel? Ya toh, saudara mobilnya rusak, saudara bawa ke bengkel. Kalau sudah diperbaiki selesai, saudara pasti bawa pulang enggak? Lanjutkan perjalanan hidupmu, betul enggak? Pakai mobil itu. Saya pun juga sama. Kalau sudah didandani di tempat kami dan sudah beres, saya malah usir mereka untuk pergi. Lucu ya? Saya usir mereka untuk apa? Bikin persekutuan dewe gitu loh. Buka sendiri di rumahmu, jangan di sini terus. Loh, kenapa? Nggak berkembang. Hari-hari ini banyak gereja yang mengumpulkan jemaat tapi nggak pernah melatih mereka untuk pergi memberitakan Injil. Perintah paling penting seorang murid Yesus adalah pergi beritakan Injil. Bukan kumpul beritakan Injil, tidak ada. Yesus saja ngusir, ya kan? Pergi beritakan Injil, jangan kumpul terus.
Baca di Alkitab Kisah Para Rasul, ketika orang-orang Kristen pada zaman itu suka kumpul-kumpul, dipenuhi Roh Kudus, kumpul, datang, kumpul, tiba-tiba Alkitab berkata Yesus lihat apa? Ini lampu merah ini, terlalu banyak ngumpul. Tiba-tiba didatangkan apa? Aniaya di Yerusalem. Betul? Ada aniaya besar dan mereka terserak seluruh bumi. Mereka memberitakan Injil kemana-mana. Dan sejarah mencatat di abad-abad itu seluruh dunia hampir 90% mereka mendengar Injil. Karena apa? Orang-orang yang diusir dari Yerusalem ini pergi ke bangsa-bangsa. Kadang Tuhan itu akan membuat gerejamu pecah, itu jangan saudara underestimate, jangan marah dulu. Kenapa? Kadang-kadang memang saudara itu terlalu nyaman di dalam, perlu dipecah baru saudara bangun. Itu namanya wake up call dari Tuhan. Jadi sebelum saudara dipecah, mending dan pecahan sedikit. Ya toh, jemaat yang sudah potensi jangan digandoli terus. Suruh dia buka baru. Loh, bapak yang baik itu pasti senang lihat anaknya lebih hebat dari bapaknya. Setuju nggak? Loh, saya S1. Nek iso anakku nanti mesti S1-nya minimal di luar negeri, S2-nya di luar negeri. Kalau perlu dia buka bisnis yang lebih besar dari bapaknya, itu bapak yang benar. Dan gembala sidang dan pendeta atau apapun namanya, saudara yang membawa jemaat Anda ini adalah bapak-bapak rohani bagi gereja Tuhan. Saudaranya adalah bapak ibunya mereka. Mosok saya nggak pernah tuh ketemu dengan tukang becak. Biasanya kalau di Cirebon kongkonya sama warung-warung sama Mbak Ika, marung gitu. Ketemu ngobrol dengan orang tukang becak, ngopi bareng. Saya tanya anaknya sekolah di Pak, SMA 1 kok bisa SMA 1? Kok gak sisa nih bang becak? Oh ya cocok. Nek iso anakku lu enak urip timbang aku, bener gak? Tukang becak aja paham, kok pendeta gak paham. Ya toh, mau nih kita ini kontrol jemaat terus, akhirnya apa? Jadi bos di gereja kita. Betul? Jangan begitu. Kebanggaan seorang hamba Tuhan kalau dia bisa melahirkan hamba Tuhan hebat. Catat baik-baik. Yesus saja ngajari ke kita apa? Coba, Yesus ngajari kita apa? Kalau bisa kamu itu harus melakukan perkara yang besar, bahkan jauh lebih besar yang pernah kamu lakukan. Itu kata Yesus sendiri. Dia ngajari muridnya untuk saudara bisa jadi lebih besar. Dan maka dari itu percayalah, lupakanlah tentang persaingan. Amin. Kadang kita ini kan kalau ada jemaat yang bisa khotbahnya lebih bagus dari kita udah ketakutan dulu. Merasa tersaingi. Kok kayak tukang parkir aja, royokan lahan parkir. Betul enggak? Jangan begitu, enggak. Kita ini family, kita ini keluarga, mereka itu anak-anak kita. Loh, saya itu malah dorong Mbak Ika ini yang lorek-lorek itu keturunan dari ketiga atau keempat dari namanya Mbah Kucing. Itu warok pertama di Ponorogo, Sekti. Makanya dia karunannya ngimpi apa ya mesti ono, ngimpi dikeloni ulo, dikeloni kok ono kok sing aneh-aneh gitu. Tapi sampai kan ngimpi ning ngono terus ya serem juga ya, ngimpi itu ya Tuhan, jangan lihat setan terus. Ya tapi dia selalu batinnya itu ya itu kroso apa terjadi. Saya bilang sama dia, aja ngetutnya banjir jadi terus. Kamu yang harus buka persoalan sendiri di rumah, tak dorong terus dia. Kenapa? Jangan ngintil aku terus ya. Murid Yesus itu ya ngintilnya Yesus, tapi kalau sudah Yesusnya diambil ya harus memuridkan yang lain, betul nggak? Loh, saya nggak mau jemaat cuma ngetut. Kalau ada beberapa pendeta itu ya senang ditutin jemaat. Kalau saya ya risih juga justru ya. Kenapa? Supaya mereka bertumbuh. Gitu loh. Penginjilan dhewe, pergi dhewe, buka pos PI dhewe di rumah, kumpulkan tetanggamu, ajak mereka untuk datang. Amin. Itu fungsi gereja. Gereja itu bengkel, memperbaiki hidup yang rusak itu. Tapi kalau sudah mobilnya beres, ya jangan disimpan di bengkel terus sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun kan tidak ada ceritanya. Kalau sudah beres ya mobilnya, izinkan mobilnya melanjutkan perjalanan hidupnya sesuai dengan panggilan Tuhan gitu loh. Jadi gereja kalau sudah saudara suka kayak saya nabur jemaat, percayalah jemaatmu tidak akan pernah habis. Dan percayalah orang yang keluar dari gerejamu pasti tetap berterima kasih kepada kamu karena kamu jadi bapak yang baik buat mereka. Jadi saya tidak punya mental persaingan, malah saya ini dorong jemaat saya yang tua-tua umur 86 kok bah. Karena ada jemaat saya dulu umur 86 itu katarak, sudah nggak pernah baca Alkitab. Tak suruh khotbah, ya, sing dibuka apa ora iso maca, ya. Tapi saya bilang, "Mbah, enggak apa-apa. Di sini yang paling tua kan si Mbah.
Wis toh ngomong apa gene sing bantah kalah tuwek. Minimal kan itu, betul enggak? Tapi saya ngomong, dulu kan pernah baca Alkitab toh, pernah dengar khotbah juga toh. Ya sudah, firman itu jadi rema. Omongkan aja yang ada dalam hatinya Mbak. Akhirnya khotbah bisa sampai hampir 45 menit. Enggak pernah khotbah sebelumnya. Di gerejanya juga enggak pernah dikasih kesempatan khotbah. Di persekutuan kami malah enggak kasih kesempatan khotbah. Kenapa? Di tempat kami enggak ada yang muda dipakai Tuhan, yang tua cuma berdoa enggak ada. Yang tua muda dipakai Tuhan. Saya malah punya mimpi yo. Jemaat saya yang tua-tua itu malah mimpi saya begini. Tiba-tiba kalau misalnya ada pembicara datang, kenal gitu, tanya, Mbah Sarimin yang di. Nah itu biasanya kalau kita jawabnya, oh enggak datang namanya loro kabeh. Saya enggak mau. Saya mau mimpi saya adalah kalau ada orang yang tanya Mbah Sarimin yang di. Oh KKR di Riau. Wah keren kan? Sopone, Baratino yang di, oh KKR yang Papua. Nah gitu, gak ada ceritanya loro, masuk angin, boyoke encok, itu penyakit remeh-temeh. Enggak, saya punya mimpi mereka nanti matinya di pelayanan, bukan di ICU. Amin. Saudara pun juga begitu, hamba Tuhan juga begitu. Saya enggak mau, makanya saya ditanya ciri kami gak kesel. Orang kesel gak, mimpi saya cuma satu, saya mati di atas mimbar. Nek saya mati di atas kasur rumah sakit ICU berarti aku kelemon, gitu. Mending nanti sisanya yang atas mimbar. Kenapa? Saya repot bensin undang. Iya, betul ya. Lalu kemarin Pak Stefan Suwarno matinya di atas mimbar. Teman saya hamba Tuhan itu. Anfal di mimbar, Senin tidak ada. Ya toh. Ya, malah enak begitu loh. Enggak ngerepoti orang. Gitu. Repotnya paling ya kaget waktu ibadah toh. Tapi setelah itu kan biasa. Tapi katanya gereja kalau tempat rumah katanya nih, kalau ada orang mati di rumahmu malah untuk rezeki katanya. Jadi bersyukurlah kalau yang undang saya, terus saya mati di gereja saudara. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, gereja itu apa sih? Gereja itu adalah rumah Abraham. Beberapa tahun terakhir saya dapat pesan Tuhan untuk kota kami bahwa Ismail is coming home. Ismail itu akan pulang ke rumah. Jadi kita tidak boleh membenci Ismail karena bagaimanapun dia saudara tua kita. Amin. Dan ternyata itu terbukti sampai hari ini yang datang di tempat kami itu banyak Ismail. Dan jangan kaget kalau Natal di tempat kami itu yang ngisi acara itu kebanyakan hampir 60-70% itu Muslim semua. 60. Jadi yang Kristen yang datang cuma 30%. Jadi saya kalau khotbah ya pakai bahasa Muslim juga. Gitu. Kenapa? Karena memang sama di tempat kami itu Natal nggak pakai kata Natal memang. Kita Natal itu biasanya pakai milad Isa al-Masih. Ya toh? Acaranya apa? Pagelaran tari anak itu yang nari semua Muslim semua. Dan ini Mas Ferry yang ikuti saya nggak Muslim kemana-mana. Ibadah terus deh. Ya toh Jumatan nggak tahu tapi Minggu memang terus. Lu yang rajin yang gereja dibanding masjid. Ayo coba. Ya toh betul nggak? Ya itu saya. Nanti kalau Paskah apa Pak? Haul Isa al-Masih gitu ya kan. Bahasa ekonomi. Mereka bisa nangkep acaranya kok. Ya nari-nari lagi pesta-pesta juga. Kenapa? Karena saya tahu Ismail is coming home. Dan nggak ada tuh tempat saya dibakar ini nggak ada. Ya kenapa? Karena kita ini sudah takut duluan. Gitu. Nah dibakar ya nggak apa-apa. Kalau sudah dibakar, pasti Tuhan sediakan tempat yang lebih besar lagi untuk dibakar lagi. Ya, nggak apa-apa kalau dibakar tambah gede, bakar tambah gede. Tuh, Swiss kan untuk stadion, nggak apa-apa. Bohongan musuh kete ya kan? Nggak apa-apa. Lo kemarin saya baru khotbah di Jombang, Pak. Di Jombang itu namanya GAB Damai Sejahtera. Itu yang diusir dari ruko itu loh sama bupatinya. Sampai ibadah kelahiran di depan ruko itu loh. Saya itu juga khotbah ke sana. Sekarang saya ngerti, dapat tanah itu 6.000 meter. Gede. Itu ibadah yang dipakai itu bekas gudang dealer. Itu pun cuma satu, gudangnya ada 3. Dealernya sebelah sana. Saya diajak tur kemarin ke rumah bayi. Iki anakku nih kita so hilang ini. Lalu rumahnya banyak sekali. Itu masih baru satu tempat gudang yang dipakai. Padahal dia yang ditutup rukonya 2. Ditutup sama pemerintah, viral kemana-mana kan. Ada tuh di TikTok itu yang gereja GAB Jombang ibadahnya di emperan rukonya dia sendiri itu. Karena kalau ditarik sama bupati. Tapi akhirnya puji Tuhan malah karena itu viral. Akhirnya sekarang dia dapat tempat baru 6.000 meter. Gede parkirannya luas.
Tuh, coba saya ngomong sama pendeta ini, untung ya om diusir. Iya bener. Makanya aku pengen diusir mana? Lah yo diusir mana? Biar itu 10.000 ya toh. Loh, orang itu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita. Saya awal-awal pelayanan di Caruban, banyak gereja lokal itu yang undang saya untuk khotbah di ibadah umum. Saya bukan pendeta. Saya tidak punya gelar STeh, STLR, MTH, atau DTH, atau apa, MDiv, tidak ada. Saya khotbah, saya dengar Tuhan, saya ngomong gitu aja. Suatu ketika saya diundang sebuah gereja untuk khotbah Natal. Tiba-tiba ada pendeta lain yang memang oknum yang tidak suka sama saya. Itu telepon gereja setempat, ngomel-ngomel. Kenapa tuh Musa kok diundang khotbah? Bukan pendeta, bukan STH, nggak lulusan sekolah kita. Apa iso? Gitu. Lalu saya dikabari sama pendeta yang undang saya, tak guyu tok. Enggak apa-apa Pak, itu saya lagi didoakan. Loh iya toh? Loh, saudara itu gini loh, kalau saudara dengar yang negatif, responmu itu seperti apa? Apakah engkau marah? Ya terserah saudara. Kalau saya enggak. Kalau ada orang yang menghina saudara, itu sedang memuji saudara, sedang mendoakan saudara. Betul enggak? Sekian bulan kemudian, tiba-tiba job khotbah mengalir. Banyak gereja. Dan sekarang saya malah ngutbahi koncone dia, yaitu saudara. Iya kan? Ngutbahi pendeta atau ini saya. Betul kan? Nek orang ngomong apa? Maaf, bahasa Jawanya apa? Kebun nyusu. Bingung bukan? Ini saya bisa khotbah di depan saudara karena doanya oknum pendeta kita. Jadi saya nggak boleh marah dan nggak perlu marah, malah bersyukur didoakan. Amin. Jadi kalau ada orang yang menghina saudara, mengancam saudara, sudah didoakan saja. Amin. Itu yang ketiga, bahwa Ismail is coming home. Nanti akan datang, Ismail akan pulang ke rumah. Di tempat kami yang ibadah itu ada yang Katolik, ada yang Muslim, bahkan pemain musik kita Muslim. Lalu ada lagi oknum pendeta yang ngomong, orang kudus, mimbarnya tidak kudus. Mosok ada orang yang bukan Kristen, belum baptis, mosok main musik pujian penyembahan. Nah, gitu. Ya toh, biasanya kan begitu ya. Terus ada lagi pemain keyboard kita itu ya juga maaf divorce, cerai. Wah ini gimana? Sitok pegatan, sitok duduk Kristen, ya sudah komplit loh tempat saya. Saya bilang, Yesus sih pernah larang orang untuk datang sama dia, tidak pernah. Kok cerewet? Iya. Anak-anak kecil saja yang berisik aja, murid-muridnya lebih galak dari Yesus. Yesus aja marah. Biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan diusir, karena mereka yang punya kerajaan surga. Lepas dijelok di sana. Betul kan? Buat saya enggak. Rumah saya ini rumah Abraham. Betul. Beberapa waktu lalu saya mengundang orang yang punya karunia kenabian datang ke tempat saya. Saya enggak cerita apa-apa. Waktu dia datang ibadah di tempat saya, dia ngomong apa? Anu ya kok, tempatnya kayak rumah Abraham. Persis Tuhan ngomong sama saya, ini rumah Abraham. Dia ngomong dengan mulutnya sendiri, kayak rumah Abraham. Nanti bangsa-bangsa akan datang. Benar saya. Dan di tempat kami itu ada orang Katolik datang, Muslim datang, Kristen datang, dari yang Protestan sampai Protesan juga ada semua. Dari Kristen karismatik sampai Kristen rematik datang. Bahkan kemarin ada yang kurang 5 sendok ya teko. Ya enggak apa-apa. Loh, kenapa Pak kok boleh Pak? Ya boleh. Karena saya makan firman Tuhan. Firman yang mana? Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Selama masih ambekan silakan datang. Nah, wis gak ambekan kan mati berarti ya. Selama bernafas boleh datang sama Tuhan. Itu prinsip saya. Makanya di tempat saya warna-warni. Amin. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, saudara itu harus melihat penggembalaan atau gereja itu dengan caranya Tuhan, cara yang berbeda. Jadi di sini saya percaya saudara berbagai macam doktrin dan denominasi itu saudara pegang semua. Karena setiap kita punya doktrin masing-masing. Saya sangat menghargai itu karena doktrin itu datangnya dari firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, belajarlah bahwa setiap kita itu punya cara pandang yang berbeda tentang Tuhan. Saudara harus melihat jemaat saudara itu sebagai sesuatu yang potensial, jangan sebagai masalah.
Banyak saya maaf bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, selalu yang dikeluhkan itu jemaat. Aduh jemaat aku kok angel, dijak maju angel, selalu sambatnya kayak begitu. Saya mikir, lah ngapain jadi pendeta? Mending jadi pengusaha, betul nggak? Lah kan tugasnya pendeta kan yang ngurus yang angel-angel itu kan. Tapi sambat terus, tapi yuk gelem terus jadi pendeta, kan aneh kan? Harusnya tidak begitu. Jangan sambat, jangan ngomel. Saya pun dulu juga begitu. Saya diajari Tuhan untuk melihat sesuatu yang berbeda. Saya kalau melihat jemaat saya ada yang benceng, megel, gak kena ditoto ya nggak apa-apa, silakan kalau mau misalnya mau keluar. Tetapi kalau mereka mau bertahan, saya melihat mereka itu punya potensi. Kayak Mbak Ika ini, salah satu sama Bukat ini, mereka tuh orang yang dibuang di gereja masing-masing. Loh kenapa? Iya, dibuang. Karena apa? Ya itu tadi, problemnya, masalahnya banyak. Kadang gereja atau pemimpin rohani itu suka menerima jemaat yang sudah matang, yang sudah jadi, yang tidak bermasalah, yang nyumbangnya paling banyak, jadi majelis langsung otomatis, kan kayak begitu-begitulah. Tapi saya bilang sama mereka, di tempat kami di Banjir Rezeki tugas saya itu cuma satu, membersihkan emas yang tertutup lumpur. Gereja itu nggak seneng kalau lihat barang lumpur kotor ngapain di sini, betul nggak? Di tempat saya enggak. Tugas saya sama Tuhan semprotan pakai air firman Tuhan. Begitu disemprot ternyata dalamnya emas, murninya muncul. Sekarang gereja yang membuang-membuang itu mikir mau narik mereka kembali. Soalnya apa? Wis dadi. Ya toh, potensinya sudah tak munculkan di Banjir Rezeki, akhirnya yang buang-buang itu narik balik. Ya enggak apa-apa. Nek mau ya silakan, nek enggak mau ya karepmu, tetaplah berkarya untuk Tuhan. Amin. Tetapi kadang gereja itu gitu. Kadang kalau lihat sesuatu yang buruk itu sudah negatif, ini jemaat bermasalah. Jemaat itu yang datang sama kita kan memang bermasalah toh. Gereja itu kan fungsinya kan dandani urepe orang toh. Bahwa orang sakit adalah orang yang butuh tabib kata Yesus. Karena itu kalau gereja isinya orang bermasalah, ya memang gereja itu rumah sakit. Ini kita ini pasien rawat jalan semua. Betul gak? Rawat jalan semua. Belum sembuh sak pendeta ini termasuk saya. Loh kita ini kan makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya itu betul. Tempatnya ya di gereja saudara itu, jangan ditolak. Makanya saya tidak pernah nolak orang jiwa-jiwa datang. Mbok sing aneh-aneh, mbok sing macam-macam tak terima semua. Kenapa? Buat saya cuma satu, setiap orang yang datang kepada saudara mesti disuruh Tuhan. Dan saya mau cerita sedikit. Saya ini dari awal memang saya berdoa sama Tuhan. Kalau mujizat segala macam saya mau yang alami saya sebelum jemaat saya ngalami. Dan itu terbukti. Suatu ketika saya ini diberkati Tuhan rumah baru. Ya toh, saya ini pengusaha tapi ditabur rumah. Sudah pengusaha dikasih rumah. Biasanya kan pendeta dikasih rumah, itu kan saksinya kan sering. Saya enggak, pengusaha dikasih rumah. Saya saksikan kepada jemaat. Ternyata ada satu jemaat kami, salah satu majelisnya GKJW. Ya, di sini ada yang GKJW angkat tangan. GKJ ya, GKJ ya. Kalau di sini GKJ. Gereja Kristen Jawa. Kalau di sana Jawa Wetan. Ini Jawa Tengah dan Jawa Tok. Ada? Datang? Hah? Oh mantan, ya enggak apa-apa. Besok yuk kan nggak ini apa GKJ karismatik gitu ya. Karena memang maaf ya, kalau GKJ itu setahu saya rokok enggak apa-apa. Betul ya? Di tempat saya juga gitu. Habis ibadah ya rokokan gitu. Orang GKJ, masa aku ngarang, ya kan enggak apa-apa. Terus akhirnya saudara tahu, dia itu nangkep. Dia itu duduk pojokan sambil ngopi yang dengar firman. Tempat saya itu bukan gereja gedung, tapi saya ini bikin tempat kosku itu kayak taman ini. Nah, persis ini. Temboknya cuma separuh supaya apa? Tetangga dengar firman. Loh iya, mosok firman Tuhan untuk kalangan sendiri, tidak boleh. Firman Tuhan untuk semua orang. Makhluk yang terlihat dan tidak terlihat, ya kan? Makanya pagar saya ya kayak itu separuh itu. Suasananya taman, duduknya itu tak buat kayak kafe, jadi orang itu datang nyaman. Es nunggu sakarepmu dhewe mangan sakarepmu dhewe, penting ngrungokne firman, ya kan? Ternyata jemaat GKJW ini nangkep kesaksian saya. Ternyata dia bilang dalam hati apa? Mosok toh kamu satok sing iso, aku mesti iso. Beberapa hari kemudian dia pulang ke rumah.
Ada saudaranya ngajak dia ke dealer motor untuk beli motor. Dia disuruh nemenin. Ketika nyampe di dealer motor, saudaranya ngomong apa? Milih Pak Tri, kira-kira sing apik sing dia. Dia pikir apik buat yang ngajak. Dia disuruh milih kan, ya Nmax abangnya. Waktu itu kan Nmax baru keluar kan. Nmax abangnya. Harganya sekitar 20 berapa tuh? 27 kok berapa? Larang, hampir 30 juta kan. Lalu orang yang ngajak ini bayar, kaget. Ini nggak kue. Enak gitu ya. Disuruh nganter orang, suruh milih motor, ya, milih motor. Ternyata motornya untuk kamu. Saya guyon sama Pak Tri, untung milihmu sing apik. Lah nek milihmu sing mio elek ngono ya percuma ya. Untung milihnya yang terbaik. Makanya Bapak Ibu sekalian, gembala sidang dengarkan baik-baik. Kalau ada jemaat yang merepotkan Anda untuk disuruh nganter kemana-kemana, jangan ngomel. Siapa tahu dia akan nyari rumah untuk saudara. Loh kadang kita ini sudah ngomel duluan. Kok aku tuh sing dijak ngeterni? Loh siapa tahu dia milih rumah, ya toh, tanda tangan, bayar, ternyata pakai KTP-nya saudara. Loh coba. Loh kita kan nggak pernah tahu. Lah dia kata jemaat GKJW majelisnya tadi ngomel, alasannya macam-macam. Ya nggak mungkin dapat motor baru dong. Betul nggak? Untung dia ikut kantor dan milihnya si larang sisa. Makanya kalau disuruh milih yang serasa diajari siapa. Dia ngalami. Terus yang kedua, pemain musik kami keyboard, maaf dia baru cerai karena yang salah suaminya. Suaminya mualaf, kecantol wiwi gombel. Pemain drum gereja, padahal sudah pelayanan. Nah, si perempuan ini akhirnya datang kepada saya, dia cerita segala macam. Ya sudah, aku ngomong, Mbak Elis bisa pelayanan apa? Keyboard, ya sudah main keyboard. Tapi di sini tidak ada APK. Saya ngomong sama pelayan Tuhan di tempat kami, di sini tidak ada APK. Kenapa? Karena PK-nya dari Tuhan. Kalau PK-nya dari Tuhan, itu berarti unlimited. Nah, dia dengar cerita kesaksian anak saya Abi yang kemarin itu dari tahun TK, SD sampai sekarang SD kelas 4. Setiap tahun ajaran baru selalu ada yang telepon tanya nomor rekening. Sekolahnya anak saya dibayar selama setahun sampai hari ini. Enak kan? Dipikir saya tidak bisa bayar, ya bisa bayar sih, cuma yang dibayar ya setengah ini kan. Ngapain ditolak gitu loh maksudnya. Saya cerita itu, ternyata pemain keyboard saya ini anaknya juga mau masuk PAUD. Dia nangkep kesaksian saya. Loh, kok Musa bisa? Mesti bisa. Ya sudah. Akhirnya besoknya dia daftarkan anaknya ke PAUD yang nomor 2. Ya toh, kan kondisi ekonominya juga lagi tidak baik, masuk ke PAUD. Ketika masuk daftar, dia pulang, ditelepon sama kepala sekolahnya. Mbak Elis, Vira nggak usah bayar. Kenapa nggak bisa bayar? Nggak usah bayar kan? Mungkin ditolak atau mungkin atau usianya terlalu muda atau gimana? Tidak. Ini sudah dia bayar setahun. Loh, persis. Jadi pemimpin itu harus ngalami dulu supaya jemaat itu nangkep imannya sama, ngalami yang sama. Nangis dia cerita sama saya. Terus beberapa waktu yang lalu nggak di sini juga sama. Dia ngalami terikat utang pinjol. Ada nggak jemaat saudara yang terikat pinjol? Banyak ya kelihatannya ya. Jangan-jangan pendetanya juga terikat juga. Janganlah. Kita ini memiutangi bangsa-bangsa, bukan cari utangan ke bangsa-bangsa. Saya selalu ngomong sama jemaat di tempat kami yang baru, yang mereka datang kan banyak yang butuh duit toh. Saya bilang, Mbak, Bu, di banjir rezeki tidak usah cari utangan, cari Tuhan. Amin. Akhirnya dia terikat pinjol, tiap hari diteror, dipisui terus. Bayangkan stres, awalnya kurus bobotnya kena Mbak, 35 kan? 35. Jadi saudara bayangkan kurusnya kayak apa? Ditelepon, diteror, stres, diancam, mau dijatuhin rumahnya segala macam. Dia datang sama saya bilang, Tuhan ini jawab Tuhan. Pinjolnya hampir 20 lebih, bayangkan. Itu HP-nya itu sampai panas gara-gara ditelepon terus kan. Sampai akhirnya baterainya drop.
Terus tiba-tiba Tuhan bicara satu, nanti pinjolnya lunas. Saya ngomong, Mbak, nanti pinjolmu lunas. Amin. Ya sudah, dia pulang. Beberapa waktu kemudian, waktu itu menterinya Pak Mahfud MD mengumumkan apa? Pinjol ilegal tidak usah dibayar. Dan sejak itu tidak ada nelpon dia, tiba ilegal kabeh. Ya sudah, saya sudah ngomong sama si Mbak Elis ini. Kamu salah, nggak boleh lari. Dimaki-maki, terima teleponnya. Jangan lari. Daud itu tidak pernah lari dari kenyataan, makanya dia dipakai Tuhan. Ingat ya, kalau ada jemaat yang terikat utang, diajari ojo delik, nanti masuk TikTok. Ya toh, bang plecet tekon delik, tinggone ngisor meja, disunting bu, isin toh. Jemaatnya sama, gereja niki, nganteng kan, ya toh. Jangan begitu, disuruh apa? Menghadapi. Kenapa? Utang itu sudah salah. Jangan lari, itu konsekuensi. Tiba-tiba dia nangis. Kenapa? Tidak ada pinjol lagi. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang, kok motorku saya ngantol BRI. Aduh, ono aneh. Untuk kur itu loh, ya toh, ngantol di BRI, BPKB-nya. Ya wes, kamu tetap layanan aja. Dan aku sudah, anak-anak ini sudah tahu semua. Kalau saya tidak pernah nolongi jemaat dalam hal keuangan. Jadi orang bilang yang punya persoalan banjir rezeki ini pelit, tidak punya kasih. Kenapa? Diutangnya oleh. Ya wis, ya karepmu, ya penting duit gua ya. Saya ngajari kamu cari Tuhan dan cari utangan. Amin. Kamu tak tolong utangmu, besok mesti jatuh lagi dalam hal utang. Di tempat kami tidak pernah nolong jemaat, tempat kami melatih jemaat. Dan akhirnya betul. Beberapa waktu kemudian saya dengar Tuhan bicara, tak WA. Mbak Elis, bariku utangmu lunas yang BRI. Amin. Ya, seperti biasa loh. Tiba-tiba ditelepon sama orang BRI seminggu kemudian. Mantrinya telepon dia, Mbak, cicilannya tinggal 1 kali segera dibayar ya. Kaget ya. Dihitung-hitung masih 6 bulan. Ini kok 1 kali? Dia telepon saya. Kok ini kok ditelepon sama mantri BRI katanya tinggal 1 kali. Terus udah bayaran nih mujizat Joko kan kok. Ini balik 6 bulan lagi kan repot. Terus yang berangkat gitu ya? Iya, terus akhirnya dia pinjam uangnya bapaknya sama ibunya, bawa surat-suratnya pergi ke BRI, ke CS. Antri kan, BRI kan biasanya antri. Ketika antri, giliran dia masuk ke CS, Mbak mau bayar cicilan? Oh ya sebentar dicek ya, dicek sama CS. Mbak, ini bukan 1 kali cicilan loh, cuma admin 18.000. Dari 600.000 cuma bayar admin. Telepon lagi si Mbak Elis ini dari BRI. Kok ini jarinya kok cuma 18.000? Wes ojo tak koin dan bayaran. Dan dibayar BPKB gagal dan mulai. Kok berubah malah bayarannya? Mujizat itu enggak usah ditanyain terus. Ya, amin. Jadi kalau saudara dapat berkat wes meneng wae rasa oke ngomong. Dan diterima enggak layu ya. Oke. Akhirnya betul. Bayar 18.000 BPKB keluar. Sejak itu dia bikin lagu GMPD. GMPD itu apa Pak? Gusti mesti paling dalam. Akhirnya dia bikin lagu dangdut. Saya bilang, Mbak, tahun ini Tuhan senang ngomongin lagu dangdut. Kalau bikin lagu dangdut jangan lagu yang melo-meloan, dangdut aja. Tuhan itu lagi pengen dengar suara dari tanah-tanah kita, tanah kesuku-sukuan yang lagi dibangkitkan Tuhan. Dia bikin lagu dangdut GMPD, tak kasihkan ke Yusak Sujarwo yang gandel Gusti itu loh. Dinyanyikan cocok. Saudara ngerti bintang filmnya, bintang video klipnya itu orang pengangguran. Ketika dia diminta sama Pak Yusak Sujarwo untuk membintangi video klipnya, setelah syuting besoknya dipanggil kerja. Dia cerita sudah 10 lamaran ditolak semua. Ketika dia jadi bintang video klip Gusti paling dia percaya karena apa? Sama Pak Yusak Sujarwo diceritakan ini loh, kisahnya Mbak Elis ini. Dia nangkep sesuatu, bintang video klipnya dapat kerja sampai hari ini. Gak sih dong nganggur. Jadi berkat kok. Dan terus yang kedua, akhirnya dia bikin lagi UPKN. UPKN itu singkatan urip penake koyok ini. Ya, itu cari sendiri di YouTube ya toh. Yang nyanyikan siapa? Yusak Sujarwo maneh. Yang paling terkenal itu ya. Terkenal murah maksudnya. Akhirnya betul dinyanyikan lagi. Wah, bintang filmnya siapa ya yang di depan ini?
Saya pilih jemaat saya yang tanda kutip dibuang. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan akan jadi batu penjuru. Wah, terkenal sekarang. Ada satu jemaat kita namanya Om Dar. Om Dar itu umurnya berapa ini? Hampir 50 ya, saya ketan ya. Beliau itu punya keterbelakangan. Datang di tempat kami itu orang ngomong. Minder karena apa? Di kampungnya dibully, diejek terus. Itu datang di tempat kita, wedi, mojok, gak iso ngomong. Setahun di tempatnya ya, ngerocos terus kayak bingung. Itu tanya baik-baik, iso ngomong, iso guyone orang, ketemu orang itu berani nyalami, berani ngajak ngomong, pembicara dijak ngomong. Sing jemaatnya gak wani, dia berani. Dan akhirnya tak jadikan video klip joget-joget ya, sewenang setengah mati. Jadi modelnya kita video klip kedua itu ya jemaat kita itu, yang istilahnya dari dua adulam diubah Tuhan. Amin. Jadi memang fungsi kita begitu. Saya memang cari yang jelek-jelek. Jadi kalau cari yang baik-baik ya kakek juga nih. Gereja itu mesti carinya jemaat yang get-get. Tapi kalau saya enggak, karena prinsipnya cuma satu, Tuhan itu adalah pemulung. Dia itu cari barang-barang yang dibuang, direparasi jadi berguna. Yang percaya katakan amin. Terus yang berikutnya Bapak Ibu, gereja itu apa sih? Gereja itu kalau saudara pimpin jemaat, saudara itu kan banyak tadi saya melihat di antara saudara ini kan kekurangan. Jadi kekurangan duit, sambat duit. Ya, kemarin saya khotbah di Kediri, itu gerejanya bangun belum selesai. Jadi temboknya itu masih separuh ya. Tiangnya itu dari bambu. Saya ini mikir, ini dari bambu di tengah pekarangan, ya dah. Ini angin kalau besar saya khotbah ketiban peng gak lucu, ya dah. Saya mikir, waduh, tapi tempatnya seneng deh. Ubinnya itu bukan dari tekel, dari pasir masih kan. Jadi beletuk karuan, ya dah. Saya khotbah di situ terus tiba-tiba Tuhan bicara sama saya sama pendetanya, Bu, jangan dibangun, jangan diselesaikan. Loh, kenapa Pak? Wes manut to, aja mbok bangun. Ngene sepenak, Tuhan seneng ngene. Bingung dong. Loh kenapa? Karena gini Bu, nanti nek mbok bangun, mbok kei AC, kamu nanti tiap bulan bergumulnya duit, orang bergumul jemaat. Jadi kamu mulai menyimpang dari tujuan Tuhan. Tujuan kita itu kan memenangkan jiwa, orang memenangkan duit listrik. Betul enggak? Banyak gereja hari-hari ini saya melihat bergumul bangun pasang AC. Begitu AC terpasang, bingung rasa bayar listrik. Doanya, khotbahnya selalu sih ngomong duit, terus khotbah duit, khotbah perpuluhan, khotbah persembahan sampai jemaatnya enak. Loh kenapa? Sudah beralih. Daripada saudara mikirin tagihan, sudahlah mikirin jemaatnya. Amin. Jadi saya kasih saran sama ibu pendetanya, wis ora sanggup bareng ini, aku nek teko ben iki wae. Seneng. Kenapa? Ora sak AC sudah anginnya enak semilir. Dia temboknya gak ada, temboknya sak gini mungkin, sak pintu itu tidak ada. Jadi atapnya itu pakai seng. Dan puji Tuhan saya khotbah, Tuhan loh ya apik dibuat rawan itu di atas orang kepanasan. Ayo coba bayangkan, nah, itu kan cara Tuhan. Di tempat saya juga begitu, atapnya itu pakai seng galvalum, temboknya juga separuh. Tak kasih tanaman, tak kasih meja makan. Jadi suasananya apa? Bumi. Yaitu Tuhan itu pengen kita ini kumpul sebagai keluarga. Amin. Terus yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang uang, banyak hari-hari ini hamba Tuhan mengeluh jemaatnya ekonominya menurun semua, betul? Ekonominya menurun. Saya pun juga sama, khotbah hari ini ada tagihan 180 juta yang harus saya bayar. Jadi jangan saudara pikir saya khotbah ini bebas finansial, renek, namen, ya tapi enak itu jabat, bebas finansial, mangan turu enak ya, besok cetok KPK. Kalau saya enggak, hari ini pun saya nggak bikin masalah keuangan, tapi kok bisa nabur-nabur, terus dibuh raro, nih dipikir edan. Ya betul, saya kalau ditanya orang, lah mesti kekurangan kok saya nabur terus, alah bisa nabur sugih, masa aku nggak sugih itu semua, ya toh. Saya belajar itu, saya tiba-tiba suatu ketika ketemu dengan seorang hamba Tuhan besar. Dia cerita, ini yang saya mau bagikan buat saudara.
Ketika gereja lain mengalami krisis karena COVID, keuangan jemaat turun semua, otomatis keuangan pendeta juga melorot, ya toh? Tiba-tiba hamba Tuhan ini dikasih hikmat Tuhan. Dia cerita sama saya hampir 1 jam. Ngerti nggak Musa? Petrus disuruh mancing ikan sama Yesus. Ikan pertama disuruh buka mulutnya, ada apa? Oh ya, ada uang. Betul, di Alkitab ada berapa dinar itu kan? Dia bilang satu perkataan yang membuat saya tiba-tiba bangun. Dia bilang apa? Dalam mulut ikan ada uang. Tidak ada jemaat miskin. Kaget saya. Amin. Jadi setiap hari kalau ada jemaat saya sambat duit, aduh lambene ono iwake, lambene ono duite, lambene ono duite. Doa saya gitu. Loh ya gitu, betul. Makanya sekarang kalau saudara doa, ada jemaat yang tidak punya duit sambat, sudah doanya itu lambemu ono duite, lambemu ono duite. Tiba-tiba Tuhan jabarkan tentang ayat itu. Apa? Bukankah kita semua itu ikannya Tuhan? Kita ini kan orang-orang yang dijala oleh penjala manusia. Dulu kan kita bukan Kristen, saya yakin. Saya juga bukan Kristen, Kristen KTP. Tidak pernah ke gereja. Tapi ada kakak saya yang ajak saya ke gereja. Jadi saya juga ikan. Artinya di dalam mulut ikan ada uang itu artinya apa? Dalam mulut kita ada kuasa mencipta berkat. Jadi mulai sekarang jemaatmu itu anjarono. Kalau mereka sambat tak punya duit, sambat begini, bilang sama mereka, dalam mulutmu itu aja ada uang. Tinggal ucapkan saja jadi. Firman itu jadi manusia. Firman itu ada di dalam hidup kita. Makanya sekarang diajari jemaatnya itu memperkatakan firman. Jangan sambat terus. Kalau diomong sambat terus, ya pasti sambat terus. Makanya pendeta besar ini saya bilang, iya benar ya Om ya. Dalam mulut ikan itu ada uangnya, saya nangkep itu. Jadi rema saya. Jadi saya yakin apa saya ketika jemaat saya kekurangan, saya yakin tidak ada kekurangan lagi. Kenapa? Dalam mulut mereka ada uang. Orang kerja ada uang. Yang saya bingung adalah kok iso ya ikan ini kok gak risih ngemut duit. Betul gak? Setelah saya mikir gitu, akhirnya saya juga ditarik Tuhan pada satu pemikiran. Bukankah kowe nek duitnya kan ya kowe iki ya mingkem ae. Oh iya bener juga sama. Nek gak ono duitnya kan ngomel terus. Nah, itu kan kita. Betul gak? Betul. Kalau ada uang ya ayo mingkem ae ngelak duit kok seneng. Ya, kita kan sama toh. Kalau di dompet kita tuh ada duit kan kita ayem, tentrem, puji Tuhan, doa semangat gitu. Nek gak ono duit ribet. Terus yang berikutnya, gereja itu harusnya seperti apa sih Pak? Gereja itu artinya gini, saudara harus memastikan jemaat saudara bertumbuh. Bertumbuh itu dalam artian gini, saya tidak pernah berdoa agar jemaat saya mengalami pertumbuhan rohani. Loh kok bisa? Iya. Karena Tuhan ngajari saya satu hal, jangan berdoa untuk sesuatu yang otomatis pasti mereka bisa. Pertumbuhan. Kenapa? Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan tentang anak saya. Anak saya dulu kecil baby. Saya tidak pernah berdoa untuk anak saya supaya dia bertumbuh sehat. Tetapi yang saya pastikan adalah saya kasih dia makanan yang sehat. Ngerti maksudnya? Jangan berdoa untuk sesuatu yang sudah otomatis. Kalau itu kau lakukan dengan benar, pasti itu dapat. Percuma. Kalau saudara ingin jemaat saudara bertumbuh, pastikan firman yang saudara sampaikan kepada mereka itu berasal dari Tuhan. Dan itu menjawab setiap kebutuhan mereka. Solid. Ketika mereka makan firman yang sehat, maka pasti pertumbuhan mereka sehat. Saya tanya sama 2 orang, saya ini sangat jarang sekali kalau tidak disuruh Tuhan untuk mendoakan jemaat. Kalau pendeta-pendeta yang datang di tempat saya biasanya digerakkan Tuhan untuk tumpang tangan. Saya ini tidak pernah. Jarang sekali, itu pun sekali kemarin disuruh Tuhan. Kenapa? Saya selalu memastikan setiap hamba Tuhan yang saya undang di tempat saya atau firman yang saya sampaikan itu betul-betul makanan yang sehat, mesti jemaatku bertumbuh. Seorang gembala yang baik, dia hanya memastikan dia memberikan rumput yang hijau kepada dombanya supaya dombanya gemuk dan segar. Betul tidak? Jadi jangan berdoa untuk pertumbuhan, percuma. Pastikan bahwa diri kita memberikan makanan yang sehat, nutrisi yang sehat kepada jemaat kita. Mesti mereka bertumbuh.
Saya tidak pernah minta mereka duit jemaat saya. Kenapa? Begitu 17 Agustus gak usah dikongkon, turun karpe diri nanti tanggal 23. Kenapa? Ya karena saya tidak pernah minta. Jangan pernah minta kepada domba. Tugasmu itu gembala itu bukan minta kepada domba. Tugasmu dari Tuhan adalah kamu pastikan dombamu itu gue openi dengan baik. Nanti bayarannya dari yang punya domba. Loh, saya gak percaya. Ini aneh ini, pendetanya aneh ya. Tapi kan betul dong. Kita ini gembala yang ditempatkan Tuhan untuk ngopeni domba-dombanya Tuhan. Nanti bayarannya bukan dari domba, dari siapa? Ya wis udah. Jadi mulai sekarang jangan ada khotbah yang minta duit jemaat, minta jemaat untuk urunan, dana Natal masih sekian. Allah sudahlah, diem aja. Sudah, Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Doanya dibalik, Tuhan, aku pengen makani dombamu. Nah, gitu loh. Nanti yang punya domba yang kirim duit. Loh, saya gak percaya. Loh, benar nih. Loh, saya ngomong, makanya saya ngomong sama saudara, tidak usah minta duit pada jemaat. Sudahlah, jemaat nanti kalau saudara pastikan nutrisinya bagus, saudara kalau sakit saudara besok, saudara kalau dia lemah kuatkan, saudara dia akan ngerti sendirilah. Betul enggak? Tapi jangan bergantung pada itu. Kerjakan itu sama seperti engkau kerjakan untuk Tuhan. Pasti Tuhan nanti akan kirim yang lain. Saya sampai hari ini bikin acara apapun di tempat kami Banjir Rezeki, yang datang itu malah, yang nyumbang itu malah bukan dari jemaat kebanyakan, dari orang lain. Saya cerita, beberapa waktu yang lalu ketika saya ibadah untuk 2 tahun pertama, tiba-tiba Tuhan bilang, wadah yang besar, sediakan wadah yang besar. Berarti ada 2, secara rohani dan juga secara fisik. Karena kursi di tempat kita waktu itu masih 50 kursi. Langsung saya, Tuhan caranya gitu, deklarasi. Akhirnya background panggung saya copot, saya ubah dengan satu kalimat besar, wadah yang besar. Saya deklarasi, wadah yang besar. Tuhan pasti kasih wadah yang besar. Suatu ketika ada seseorang Katolik, bukan Kristen, telepon saya. Nah, jadi orang kalau telepon saya itu salahnya telepon aku, ya kan? Nah, itu kesalahan pertama, telepon saya. Ya. Kesalahan yang kedua adalah dia tanya sama saya, kowe butuh apa? Lagi salah sisa. Ya toh, telepon aja sudah salah, ya toh. Lalu tanya butuh apa? Ya tak ngomong butuh ya toh. Aku butuh kursi. Berapa? 300. Akeh men, jemaatmu piro? 30. Kaya perpuluhan ae ya toh, 300 kursi itu sing teko 30 ya perpuluhan. Ya memang itu enggak apa-apa, tapi akhirnya dia kabulkan. Ya wis, tak kirim tuku kursi. Harganya piro sih tok? Sekian. 300 kursi. Jadi sekarang taman saya kursi tok. Ya toh? Ya toh. Ya kenapa? Ya itu tadi wadahnya besar. Kadang kita tuh harus belajar narik iman kita. Kalau pengen jemaatmu punya iman, minimal pendetanya dulu yang harus belajar iman. Jangan saudara ngajar, ayo percaya di tengah kondisi Kristus, Tuhan cukupkan. Sampai beberapa waktu lalu saya malu. Malu kenapa? Pemilik perusahaan Marimas, Pak Haryanto, tiba-tiba bikin TikTok. TikToknya apa? Pendeta itu kalau ada jemaat yang datang butuh duit, selalu ngomong apa? Minta sama Tuhan. Pernah dengar? Tapi kalau pendetanya butuh duit, kok mintanya sama jemaat pengumuman? Ngerti? Keliru. Prakteknya dulu, baru jemaat nanti mesti nggak ada masalah keuangan. Lah ngajari jemaat minta sama Tuhan aja. Begitu engkau butuh, mintanya sama jemaat ya paling. Ya toh, betul nggak? Harusnya minta sama siapa? Tuhan yang punya domba, gitu loh. Ngerti ya? Paham ya? Jadi kalau prinsip ini kau lakukan, sudahlah, jemaatku mesti pengertian sama saudara. Nggak usah saudaramu berkhotbah harus ngerti, harus sudah nggak usah. Pasti mereka akan ngerti. Amin. Terus yang berikutnya, yang terakhir yang penting, setiap domba harus diajari mendengar gembala. Temanya hari ini adalah mendengar
dan melihat. Kalau saya mendengar Tuhan, kalau Bu James ini tukang delok, ya toh nerawang wajah saudara ngerti dosa apa ya Bu James. Yo iya, dia petua aku langsung aku baca semua dan persis kok. Jadi nanti tolong satu-satu aja. Itu kenapa juga ya nanti buka praktek di sini ya. Iya, ini kalau saya melihat, kalau saya mendengar, Tuhan ngomong apa ya sudah dilakukan. Salah benar urusan itu antara nurut saya, penting nurut kok. Tapi domba itu harus diajarkan untuk mendengar suara gembala. Saya berdoa kepada jemaat saya bahwa mereka harus mendengar masing-masing dari Tuhan. Saya tidak mau mereka mendengar dari saya, atau mereka mendengar dari pendeta. Tidak akan bertumbuh imannya. Berapa banyak jemaat yang imannya koprol pada waktu pendetanya jatuh. Pernah dengar kan gereja yang tadinya gede, gembalanya jatuh dalam hal seksual, buyar jemaat. Loh kenapa? Karena selama ini mereka mendengar gembala sidang kok, nggak pernah mendengar Tuhan. Kalau mereka mendengar Tuhan, mereka nggak akan lari dari sebuah gereja. Kenapa? Karena yang panggil mereka Tuhan, bukan pendeta. Pendeta itu cuma alat, kita itu cuma istilahnya penyalurnya dari berkatnya Tuhan untuk menyampaikan kepada jemaat. Tapi mereka harus bergantung sama gembala aku. Jangan pernah tarik jemaat untuk tunduk sama kita. Ajari mereka tunduk sama Tuhan. Kalau mereka tunduk sama Tuhan, manut sama kita. Belajar itu. Saya tidak pernah ngajari mereka harus nurut. Saya tidak pernah ngatur-ngatur hidup jemaat. Kenapa? Karena saya tahu hidupnya diatur Tuhan. Saya ini loh pernah mati opo sama jemaat saya. Yang pernah mati untuk jemaat adalah Yesus di kayu salib. Amin. Yang berhak memiliki hidup jemaat adalah Tuhan sendiri, bukan pendeta. Beberapa waktu lalu saya terima banyak sekali cerita dan konseling jemaat di kota besar diatur sama pendetanya, golek pacar ya harus pamit sama pendetanya. Bayangkan, artinya apa? Pedus kawin yang ada pamit gembala ini, ya kan? Ya kawin yang sedang kawin dan anak gitu loh, betul nggak? Terus saya tidak mau kayak begitu, betul nggak? Loh, ajarkan juga kepada jemaat saudara, tidak ada ceritanya gembala kawin meteng pedus. Yang bisa memperanakan domba adalah domba. Ngerti maksudnya? Tuhan ngajari saya. Yang bisa membuat jemaat itu yang baru datang siapa? Kehidupan domba-domba yang mendengar suara Tuhan. Domba kawin dengan domba punya anak. Secara rohani artinya apa? Jemaat yang berbuah akan ngajak jiwa baru. Jadi tidak ada ceritanya. Dulu kan konsepnya kan lama, kebalik loh. Pendeta yang harus door to door cari jiwa. Enggak. Dombanya yang harus cari jiwa. Nek enggak gitu capek saudara jadi gembala. Bener gak? Dulu kan kita dulu wah jadi gembala soro, kabeh diurusi, kabeh digoleki, wis salahmu dhewe. Saya enggak mau. Saya ngajari domba saya cari domba yang lain. Domba memperanakan domba. Kalau ceritanya gembala meteng-metengnya pedus. Ya benar gak? Tapi gembala memperanakan apa? Gembala yang baru, pemimpin yang baru, itu yang benar konsepnya. Jadi saudara harus punya anak-anak rohani yang meneruskan nanti pergerakan saudara. Domba harus cari jiwa-jiwa. Maka dari itu ada gereja yang bertumbuh luar biasa. Kenapa? Karena punya konsep ini. Dombanya itu yang memperanakan domba-domba yang lain. Makanya dia cari teman di tempat kerja, di marketplace jadi berkat. Akhirnya apa? Ketika mereka di marketplace ada temannya stres, minta konseling, dikonselingi, dipulihkan Tuhan, datang ke gereja. Itu otomatis. Amin. Jadi jangan pernah saudara mengejar pertumbuhan sendiri, capek. Amin. Dan setiap domba harus saudara ajar untuk mendengar suara gembala. Kenapa? Yohanes 10 ayat 3 sampai 4 ayat terakhir. Nanti habis ini kita makan sesi, setelah itu Bu James ya. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat keempat, jika semua dombanya telah dibawanya keluar, jadi domba itu keluar dari kandang, ia berjalan di depan mereka. Jadi gembala ini berjalan di depan domba-domba, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka apa?
pendeta yang bisa mendengar suara Tuhan, tapi dombamu juga harus mendengar suara Tuhan. Kenapa gereja pecah? Karena jemaatnya lebih mendengar suara Tuhan daripada pendeta. Ini yang salah. Karena jemaatnya doanya lebih kencang dari pendeta. Atau sebaliknya, pendetanya lebih kencang dengar suara Tuhan, jemaatnya tidak dengar sama sekali, gereja akan pecah. Beberapa waktu lalu ada seorang hamba Tuhan besar, dia bercerita kepada saya. Gembala itu tidak boleh diatur pendeta. Tidak boleh ngatur pendeta. Pendoa tidak boleh ngatur pendeta. Tapi pendeta yang harus ngatur pendoa. Caranya gimana? Pendoanya itu berdoa, tapi pendetanya juga harus lebih berdoa. Selama ini gereja-gereja besar manutin karo sapa? Pendoa. Karena merasa pendoanya lebih tajam, lebih bisa mendengar suara Tuhan. Ya kan? Pendetanya manut. Salah. Gembala sidang juga harus dengar yang sama. Dan itu pecah. Saya keliling banyak gereja, puluhan gereja sampai hari ini. Ceritanya sama. Kepemimpinan yang tidak kuat membuat pemberontakan terjadi. Catat baik-baik. Kepemimpinan yang lemah membuat pemberontakan terjadi. Gereja itu juga sama. Anda tidak dengar suara Tuhan, akhirnya larimu macam-macam. Sesuatu yang tidak ilahi membuat gereja terjadi. Makanya sekarang jangan cuma ibadah ritual dan rutinitas. Makanya tadi saya ngomong, banyak pemimpin hidup sementara dia hidup dia sudah mati. Kenapa? Tidak ada visi, tidak ada sesuatu yang dia dengar dari Tuhan. Akhirnya apa? Khotbahnya yaitu terus, tidak ada yang baru, tidak ada domba itu mendengar sesuatu yang fresh. Rumput hijau itu tidak ada. Yang ada apa? Rumput balen, rumput kering, rumput yang sudah bertahun-tahun dibalen terus saja khotbahnya sampai dombanya enak. Jadi jangan salahkan kalau domba cari rumput tetangganya lebih hijau. Loh kenapa? Lah rumputnya lebih fresh. Lah saudara ngasihnya rumput kering terus, ya toh? Akhirnya apa? Kurang gizi domba saudara. Jadi gembala mau tidak mau Anda harus mendengar sendiri suara Tuhan. Kepemimpinan yang kuat adalah dia mendengar pemilik dombanya. Pengennya apa engkau dengar engkau lakukan. Ketika engkau lakukan itu percaya engkau akan mengalami terobosan-terobosan. Gerejamu, di sini paling banyak jemaatnya berapa? 50? Yang jemaatnya 50 angkat tangan? Yang 200 ada? Mana? Ada? Yang jemaatnya banyak sekali ibadah 50 ada? Atau di bawah 50? Nah, di bawah 50. Nah, pertanyaannya cuma satu, mosok seneng sih jemaat kok suci terus? Betul enggak? Makanya lakukan itu. Di tempat saya enggak pernah cari domba, tanya domba yang cari domba. Kenapa? Enak, jemaat kalau sudah dewasa, orang sanggup ajari sudah jalan sendiri. Di tempat kami tanya Mbak Ika, kalau kita bikin Natal ada rapat enggak yang keras? Ya rapat. Terus tiba-tiba jadi, enak teman-teman kita. Tiba-tiba jadi dan tiba-tiba ada uangnya. Kenapa? Kita tidak kayak gereja lain. Rapat terus, rapat Senin, rapat Rebo, rapat Kamis, rapat gegeran terus. Itu enggak? Gereja pecah itu malah sebelum Natal. Loh kenapa? Geger nih bagian rapat itu loh. Geger usulnya gak diterima, nesu baru kono. Usulnya diterima, nesu sama itu. Kacau. Di tempat kita enggak pernah rapat kok. Langsung tunjuk langsung baiknya bagian konsumsi. Ini bukan bagian snack, ini bagian invest laku dewi. Makanya acara kita menghadirkan hampir 400 orang, tidak ada panitia. Bahkan ada pendeta lain yang datang Natal kita tanya, ini panitianya siapa aja? Orang ngerti kabeh wong panitiane dhewe ora ngerti sapa. Loh, dia sendiri aja enggak ngerti, pelakunya aja enggak ngerti, aku bagian nompo, enggak ngerti. Sing penting wis jadi lho enak to. Dan daripada saudara rapat-rapat ora nambah-nambah. Ya tuh rapat wis direwangi geger perpecahan gereja. Saya orang nambah jemaatnya nambah entek. Ya toh, yang penting kayak saya tuh, orang usah apa. Tuhan bicara dengan mereka masing-masing. Sing bagian hadiah sudah digerakkan Tuhan untuk bikin hadiah sendiri, ya toh. Yang bagian konsumsi bergerak, sudah nggak usah pakai merapat. Tuhan itu butuh rapatmu. Amin. Tuhan kalau memberkati saudara tidak butuh variabel. Ada orang yang ngomong, nanti kan harus diatur. Alah, kok kan aturan. Oh nyatanya kita jalan-jalan sendiri kok.
Di tempat kita itu kalau yang nari, yang isi nari, tempat kita kalau Natalan kan kita biasanya kan datangkan penari-penari anak itu loh. Di Kota Saruban kan ada beberapa sanggar. Itu Muslim semua. Dan saya sudah ngomong, ini acara Natal, gak apa-apa kok, kita seneng. Seneng bukan? Kan aku gak mau Kristen kan, betul gak? Datang, anaknya datang, boe datang, pae datang. Nah, coba. Jadi satu kelompok aja isinya 5 orang, itu bisa menarik bapak ibunya kali 2. Satu kelompok 5 anak, ya toh? 5 anak punya papa mama, 2 semua toh? Kalikan aja. 5 orang bawa 2 orang. Jadi tempat saya itu kebek kalau Natal, ya toh? Di gereja lain apa berani undang-undangnya itu? Tidak berani. Itu kenapa? Karena di tempat kita tidak ada panitia. Domba itu sudah dewasa semua, sudah dengar Tuhannya masing-masing, digerakkan untuk bawa jajan pasar, bawa ya toh polo kedem, bawa kabeh sak omahe bawa kabeh. Loh iya, loh enggak usah nyuruh. Enggak usah disuruh, cuma dewasa itu enggak perlu didorong. Kenapa? Mereka sudah dengar suara Tuhan masing-masing, enak punya jemaat kayak begitu Pak, betul enggak? Jadi kita enggak ngoyo. Jadi saya ini kalau ditensi ya normal. Loh, betul saya ke Prodia itu normal kabeh, jantungku normal. Kenapa? Enggak pernah gegeran sama jemaat perkara acara. Loh kenapa? Wis aku menang ya penting dadi, ya enak. Tugas kita cuma bagi brosur, ya enak kan? Tinggal bagi brosur aja sudah selesai. Itu yang terjadi, makanya jangan rapat-rapat. Di tempat kita sudah berapa? 5 kali acara Natal Paskah, jadi 10 kali ya. Sudah 5 tahun berjalan. Tidak ada panitia. Bahkan kemarin apa? Retreat ya? 2 kali. Retreat saudara ada panitia enggak? Ada ya, ketua, wakil bendara gitu. Dan kita enggak, pokoknya retreat budal bareng. Ini tanya ini. Wis jangan pembicara, yo renek sih sana pokoknya joget-joget tiba-tiba nangis dewe gitu. Ya kita tuh gitu. Jadi retret itu kita nggak stres. Ada orang panitia gereja retret malah gegeran, itu banyak saya temukan gitu. Kenapa? Ini nekeri gak digawa, tanggung jawab, wah salah-salahan terus. Di tempat kita nggak ada nekeri, wes gak usah digawa. Nah itu enak. Tempat kita tuh begitu, udanan niup, no, wes enak. Di tempat kita tuh begitu, pokoknya hotel sudah nyepak, ya toh? Semua sudah nyepak, peserta berangkat, orang naik duitnya budal. Ya enak, ini Tuhan yang sediakan, ya toh? Nggak usah pusing. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, saya berdoa tidak ada lagi saya dengar jemaat gegeran, apalagi gembala sidang kemana? Oh jantungnya bermasalah. Kenapa? Oh tensinya lagi naik. Oh kenapa? Oh komplikasi. Oh ngurusi jemaat itu mesti. Enggak, kita itu harus diamen-amen umur kita, amin. Iya no. Dombane seneng, gembalane seneng, gitu loh, amin. Ayo kasih salam kanan kiri, jemaat sih. Iya. Makanya sekarang dombanya diajari. Amin. Iya, diajari. Terus melaku dhewe, penting kita tuh pokoknya acaranya beres, gitu loh ya. Amin. Amin. Oke, mari kita tutup dalam doa. Habis ini kita break, terus habis ini nanti Bu James ya, didoakan juga sama Bu James. Kami bersyukur Tuhan atas sesi yang pertama ini. Kami berdoa supaya setiap firman yang hambamu sampaikan, setiap hal yang hambamu alami juga yang sudah kami bagikan kepada gembala sidang pemimpin Tuhan di tempat ini, mereka bisa menangkap sesuatu yang baru. Ajari kami menjadi pemimpin yang terbuka telinga kami untuk mendengar suara Tuhan, dan ajari kami juga hari ini untuk menjadi berkat dan jadi teladan. Hari ini kami juga berdoa untuk kota ini. Kami ambil semua berkat yang ada di tempat ini. Tempat ini kami percaya dan tempat pemerintahan. Dan hari ini sesuai dengan janji-Mu Tuhan, gereja adalah dewan kota. Dan hari ini kami berdoa secara khusus, kami deklarasikan dari tempat ini, secara profetik kami katakan, setiap keputusan yang lahir dari kota ini akan lahir dari pemimpin rohani, tidak akan jauh dari situ. Engkau berkati bupati, wakil bupati di tempat ini, untuk mereka juga mendengarkan suara gembala di tempat ini. Kami akan selesai dan kami akan breakfast
Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau berikan kami kerukunan, keakraban satu dengan yang lain. Dan sebentar lagi kami juga akan memulai sesi kami yang kedua. Engkau berkati Bu James yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut beliau adalah jawaban buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Nanti yang ada stempelnya ditukar waktu akhir acara. Oke? Terima kasih, Tuhan memberkati.